Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Setelah tadi pagi dalam kuliah duha kita membahas nama Allah Al-Wahhab, yang Maha Pemberi, maka pada kuliah tengah hari ini kita akan jelaskan pula nama Allah yang lain, iaitu As-Sayyid. As-Sayyid maknanya penguasa segalanya. Allah adalah penguasa segala-galanya. Timbul pertanyaan, kalau As-Sayyid adalah salah satu daripada nama-nama Allah, apakah manusia juga wajar dipanggil dengan Sayyid? Itu yang akan kita bahas nanti insya-Allah. Dalam masa lebih kurang 50 minit. Pertama sekali, sebagaimana kita sama-sama yakini dan maklumi, rujukan atau referensi tentang nama-nama Allah hanya dua saja. Pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi yang sahih. Hadis Nabi, Al-Quran dan Al-Hadis. Nama Allah tidak boleh kita reka-reka dengan akal semata-mata. Tidak. Dia mesti merujuk kepada apa kata Allah dalam Al-Quran dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagaimana yang kita katakan tadi pagi, Allah Maha Ghaib. Kita yakin Allah itu ada, wujud. Tapi kita tidak mampu untuk mensifati Allah, untuk menamakan Allah dengan nama-nama tertentu. Sebab Allah tak nampak. Namun demikian, kita barulah dapat mengenali Allah melalui nama dan sifatnya. Lalu pertanyaannya, dari mana nama dan sifat itu kita ambil? Jawabnya, dari dua rujukan saja. Quran, iaitu sebagaimana yang Allah sebut nama dan sifatnya dalam Al-Quran. Dan yang kedua, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ucapan Nabi adalah wahyu.
Nah sekarang, apa dalilnya Pak Ustaz tentang nama Allah As-Sayyid? Kita boleh dapat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad jayyid, iaitu sanad yang baik. Apa kata Nabi? Jawaban Nabi terhadap seorang sahabat yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan As-Sayyid. Daripada Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syakhir katanya, apa kata Mutarrif? Ayahku berkata, apa kata ayahnya Mutarrif? Kata ayah tersebut, aku pernah menjadi salah seorang daripada utusan Bani Amir. Nah, ayah ni pernah menjadi utusan kabilah yang namanya Bani Amir untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun berkata kepada Nabi. Coba dengar baik-baik apa kata mereka. Anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Mereka panggil Nabi sebagai sayyid. Faqala. Lalu dijawab oleh Nabi, As-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah. Begitu jawaban Nabi. Seolah-olah, jangan panggil aku Sayyid. Sebab Sayyid itu adalah Allah. Qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna taulan. Apa artinya? Kami berkata lagi, setelah dilarang oleh Nabi mengatakan atau memanggil baginda dengan Sayyiduna, engkau adalah Sayyid kami. Lalu kata Nabi, As-Sayyid itu adalah Allah. Lalu kami berkata lagi, Tuhan adalah orang yang paling mulia di antara kami. Wa afdaluna fadlan. Okeylah. Kalau As-Sayyid itu adalah Allah, tetapi Tuhan adalah orang yang paling mulia di antara kami. Wa a'zamuna taulan. Tuhan adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan dan pemberian. Nah, apa komen Nabi terhadap sanjungan yang kedua ini? Tuhan adalah orang yang paling afdal di antara kami. Tuhan telah banyak memberi kami. Jawab Nabi, Qulu biqaulikum au ba'da qaulikum wala yastajriyannakumus syaitan. Artinya, jawab Nabi, katakanlah oleh kamu dengan perkataan kamu, seperti yang disuruh agama. Kamu sepatutnya katakan kepadaku sebagaimana yang disuruh oleh agama.
yaitu ya Rasulullah, wahai utusan Allah, atau ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Sepatutnya kamu sebut begitu. Atau sebahagian perkataan kamu, salah satu dari panggilan itu, dan janganlah kamu rela menjadi wakil atau utusan syaitan dalam hal ini. Begitu teguran Nabi. Kalau Nabi itu dipanggil selain daripada ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Jangan panggil aku ya Sayyidana, wahai Sayyid kami. Sebab itu boleh mendatangkan kamu telah melakukan apa yang syaitan suruh. Hadis riwayat Abu Dawud, sanadnya jayyid atau baik. Okey. Dari hadis tersebut kita dapat kesimpulan As-Sayyid itu adalah salah satu daripada nama Allah. Nah, sekarang kita berpindah. Apa makna As-Sayyid, Pak Ustaz? Betulkah manusia sama sekali tidak boleh dipanggil Sayyid? Kalau tak boleh, siapa yang kita tak boleh panggil manusia itu Sayyid? Dan siapa yang boleh? Dan Sayyid dengan makna yang bagaimana, Pak Ustaz? Itu yang coba kita ingin sampaikan pada tengah hari ini. Jadi belajar nama-nama Allah ini tidak cukup sekedar dihafal saja. Apalagi sampai dinyanyikan atau didendangkan dalam lagu-lagu qasidah. Kita kena faham makna setiap nama Allah. Sebagaimana kepahaman kita terhadap nama Allah Al-Wahhab tadi. Nah, sekarang tentang nama Allah As-Sayyid. Sayyid maknanya tuan. Bukan Tuhan, ya, tuan. Dan Sayyid membawa makna yang berbagai-bagai. Nah, di sini yang perlu kita ketahui. Antara lain, makna yang tercakup di dalam As-Sayyid, antaranya Ar-Rabb, pencipta. Antara lain, As-Sayyid juga membawa makna Al-Maula, pelindung. As-Sayyid juga membawa makna Al-Fadil, yang mempunyai kelebihan. As-Sayyid juga mengandung makna Al-Halim, yang penyantun. Jadi makna As-Sayyid, makna As-Sayyid mengatasi segala yang lain dalam hal mempertahankan sesuatu, memberi manfaat, memberi pertolongan. Itu di antara makna yang terkandung di dalam As-Sayyid. Seperti ungkapan Sayyidu kulli syai',
penghulu segala sesuatu. Itu sebabnya penghulu segala sesuatu membawa makna orang atau sesuatu yang paling mulia. Sesuatu yang paling mulia. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara gelarannya adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu penghulu semua nabi dan semua rasul. Maksudnya apabila kita bandingkan semua rasul dan semua nabi, tidak ada yang boleh mengatasi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya juga mengapa dalam seminggu hari Jumaat dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu semua hari dalam seminggu. Menunjukkan apa? Menunjukkan Jumaat itu mempunyai kelebihan berbanding hari-hari yang lain dalam seminggu. Itu sebabnya mengapa hari Arafah itu dikatakan Sayyidul Ayyami fi sanah, penghulu hari dalam setahun, itu hari Arafah. Itu sebabnya mengapa malam Lailatul Qadar dipanggil dengan Sayyidatul Layali, penghulu semua malam dalam setahun. Itu sebabnya mengapa Ayatul Kursi dipanggil Sayyidatu Ayil Quran, penghulu semua ayat-ayat dalam Al-Quran. Hakikat ini menunjukkan bahawa bila disebut Sayyid, mestilah yang paling mulia. Itu sebabnya mengapa ada istighfar tertentu dipanggil dengan Sayyidul Istighfar, penghulu semua istighfar. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, itu dari sudut bahasa, ya. Dari sudut bahasa. Apa pula As-Sayyid, Pak Ustaz? Bagi nama Allah menurut pandangan agama. Nah, kita baca sedikit. Adapun As-Sayyid menurut istilah agama, adapun As-Sayyid menurut istilah syarak, ialah penghulu atau pemimpin segala makhluk. Itu yang disebut oleh Nabi. Yang paling tepat mendapat panggilan As-Sayyid hanya Allah. Sebab Allah lah penguasa segala-galanya. Dialah raja mereka. Semua makhluk, rajanya adalah Allah. Lebih-lebih lagi pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah adalah raja pada hari pembalasan. Tak ada siapa yang berkuasa. Tidak ada siapa yang boleh bercakap pada hari kiamat nanti, kecuali setelah mendapat izin daripada Allah. Kepadanya lah kita semua akan kembali. Itu sebabnya kita selalu sebut bila ada kematian, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepada Allah kita semua akan balik. Itu semua membawa makna As-Sayyid. Dan dengan arahannya lah
kita berbuat. Kita mesti patuh dan tunduk hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Dialah yang mengatur segala-galanya demi kemaslahatan manusia atau kebaikan manusia, bukan siapa-siapa. Itu sayyid menurut istilah agama. Betul tak? Kalau dengan makna itu tidak ada duanya, kecuali hanya milik Allah. Yes. Itu kalau kita ingin tahu makna as-sayyid jika disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan kata lain, dialah Allah, pemimpin yang hakiki, leader yang hakiki. Manusia apabila jadi pemimpin, jadi presiden ke, jadi raja ke, jadi sultan ke, ada batasnya. Paling 2 penggal, 3 penggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin selama-lamanya. Dan segala-galanya berlaku atas kehendaknya. Nah, setelah kita memahami makna as-sayyid menurut bahasa dan menurut istilah agama, nah sekarang kita berpindah pula tentang kehebatan nama Allah as-sayyid. Di antara kehebatan nama Allah as-sayyid, kalau kita ingin sebut secara ringkas, ada 3. Pertama, Allah adalah as-sayyid sebab semua makhluk berhajat kepada Allah. Dia yang namanya manusia, dia yang bernama binatang, dia yang bernama jin, hatta dia yang bernama malaikat, semua berhajat kepada Allah. Allah yang mencipta malaikat, Allah yang mencipta jin, Allah yang mencipta manusia, malah Allah mencipta segala-galanya. Itu kehebatan nama as-sayyid jika disandarkan kepada Allah. Yang kedua, kehebatan nama Allah as-sayyid, segala sesuatu tidak akan berlaku jika Allah tidak berkehendak. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi pagi. Seseorang mendapat pasangan hidup tak akan berlaku kalau Allah tidak berkehendak. Seseorang couple, pasangan yang ingin memiliki anak tak akan berlaku kalau Allah tidak berkehendak. Allah boleh berkehendak mempunyai anak 10 orang semua laki-laki. Allah juga boleh berkehendak memberi seseorang atau sesuatu couple 10 orang semua perempuan. Allah juga bagi 5 laki-laki 5 perempuan. Malah Allah juga berkuasa membuat pasangan tersebut mandul. Tak seorang pun punya zuriat sampai akhir hayatnya. Itu maksudnya. Itu kehebatan. Itu sebabnya pagi tadi kita sebut, kalau ingin meminta, memintalah kepada Allah. Segala ketetapan Allah ucapkan Alhamdulillah. Dapat anak ke, tak dapat anak ke, mesti ada kebaikan dan hikmah di baliknya.
Jadi atas dasar itu, bila kita bercakap tentang kehebatan Allah, kalaulah demikian makna as-sayyid, jelas as-sayyid tidak wajar diberikan kepada mana-mana makhluk. Kalau dengan makna itu, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika dengan makna tersebut, penguasa segala-galanya, dia memberi berdasarkan kehendaknya, tak ada siapa yang boleh cabar kehendak Allah. Hadirin dan hadirat, inilah faedah dan kegunaannya kita belajar Al-Asma'ul Husna. Bukan hanya dihafal, dinyanyikan. Dok. Ustaz selalu ingatkan kita semua pada hadis Nabi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarat untuk masuk syurga mesti mengetahui Al-Asma'ul Husna. Jadi beruntunglah orang-orang yang mau belajar Al-Asma'ul Husna. Dan alhamdulillah, banyak dari kalangan jamaah yang punya komen bahawa mereka sangat tertarik belajar Al-Asma'ul Husna. Padahal ini, nama-nama Allah ini, kita dah belajar setahun yang lalu. Ini adalah pengulangan yang kedua. Mungkin bila dah tamat nanti kita ulang lagi kali yang ketiga. Karena mengetahui Al-Asma'ul Husna sangat mustahak. Sampai-sampai kata Sayyidina Ali, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Dan mengenal Allah yang paling tepat dengan belajar Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna adalah ilmu yang paling tinggi. Sebagaimana komen Imam Ibnul Qayyim. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Andai kata seorang manusia mengetahui segala jenis ilmu, segala jenis ilmu, tetapi pada masa yang sama dia tidak kenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Ustaz ulang, andai kata manusia memiliki segala jenis cabang ilmu, cuma yang dia tidak tahu ilmu Al-Asma'ul Husna, kata Imam Ibnul Qayyim, orang tersebut seolah-olah tidak ada ilmu langsung. Zero. Mengapa? Segala jenis ilmu dia tahu. Cuma dia tidak tahu tentang Allah sahaja. Orang tersebut dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, dia macam orang yang tak punya ilmu. Statement itu boleh kita lihat pada bahagian belakang dari kulit belakang. Ini. Bila kita juga dapat kita lihat di dalam mukaddimah buku ini. Apa makna itu semua? Mengetahui Al-Asma'ul Husna sangat mustahab. Itu sebabnya kata Nabi, Ustaz ulang sekali lagi, Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia masuk syurga.
Siapa yang menguasainya ada 3 makna. Dia tahu 99 nama Allah. Sebagaimana yang disebut 100 kurang 1. Semuanya dia tahu. Yang kedua, dia faham makna setiap nama Allah. Al-Qadir lain, Al-Halim lain, Al-Jabbar lain, As-Sami' lain, Al-Hayyu lain. Yes. Dan yang ketiga dia memohon kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Yes. Itu makna siapa yang menguasai Al-Asma'ul Husna, dia layak masuk syurga. Itu sebabnya bila kita bercakap tentang kehebatan nama Allah As-Sayyid, dengan makna tersebut, tidak ada seorang makhluk pun yang layak mendapat gelaran atau panggilan As-Sayyid. Nanti, macam mana manusia dipanggil dengan Sayyid? Apalagi mereka kononnya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh ke Pak Ustaz? Nanti kita akan bahas pada bahagian akhir. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larang sahabat ketika para sahabat memanggil baginda, anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami, maknanya penghulu kami. Lalu dijawab oleh Nabi, as-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah nama Allah. Lalu para sahabat pun menyebut, engkau adalah orang yang paling mulia di antara kami. Engkau adalah orang yang paling banyak membawa kebaikan untuk kami. Kata Nabi, sebaiknya kamu panggil aku sebagaimana yang agama dan Allah suruh. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Nabi Allah. Jangan gunakan istilah-istilah yang lain. Sebab bila kamu gunakan istilah yang lain, itu bermakna kamu ikut rayuan syaitan. Nah, tentang penggunaan nama As-Sayyid untuk manusia, di sini ada 2 pandangan utama. Ada pandangan yang mengatakan tak boleh. Pandangan tersebut adalah pandangan Imam Malik. Imam Malik berpendapat As-Sayyid hanya untuk Allah sahaja. Mereka larang. Tetapi hadirin dan hadirat, menurut jumhurul fuqaha, jumhurul ulama, jumhurul usuliyin, iaitu majoriti ulama-ulama akidah, mengatakan boleh. Tapi bersyarat. Bersyarat. Bila ditanya apa syaratnya, Pak Ustaz? Kata ulama akidah, kita kena bagi istilah Sayyid ini kepada 2. Sayyid yang pertama, asyiyadah mutlaqah. Asyiyadatul mutlaqah.
Sayyid yang mutlak, absolutely, tiada batasan. Dan satu lagi, siyadah muqayyadah, ketuanan yang terbatas. Ustaz ulang sekali lagi. As-Sayyid itu nama Allah. Sifat yang ada di dalam As-Sayyid siyadah, yaitu ketuanan, kepimpinan. Ketuanan atau kepimpinan ini kita bagi dua. Siyadah mutlaqah, yaitu ketuanan atau kepimpinan secara mutlak, mutlaqah, segala-galanya. Dan yang kedua, as-siyadah al-muqayyadah, ketuanan atau kepimpinan yang terbatas. Nah, adapun yang mempunyai as-siyadah al-mutlaqah itu hanya milik Allah. Tak boleh dibagi siyadah mutlaqah kepada makhluk. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta para malaikat tak boleh. Sebab Nabi Muhammad juga bukanlah zat yang sempurna. Umur beliau juga hidup terbatas, hanya 63 tahun. Beliau juga wafat. Beliau juga sakit. Beliau juga pernah kalah dalam peperangan Uhud sampai patah giginya. Jadi siyadah mutlaqah tidak ada yang boleh memilikinya kecuali hanya Allah. Tu. Tetapi as-siyadah al-muqayyadah, kepimpinan atau ketuanan yang terbatas, boleh dimiliki oleh sebahagian manusia. Itu pun mestilah manusia yang baik-baik. Tak boleh kita panggil sayyid kalau manusia itu orang munafik. Bila bercakap, bohong. Bila berjanji, mungkir. Bila diberi kepercayaan amanah, dia khianat. Nabi SAW larang panggil orang-orang seperti itu, ya sayyidana, wahai penghulu kami, wahai pemimpin kami, wahai penghulu kami. Itu sebabnya istilah yang berlegar dalam masyarakat. Dia adalah bos kami. Kalau mau diartikan sayyid itu bos, pemimpin tertinggi, tak boleh sifat itu diberikan kepada orang-orang yang tidak amanah, yang suka mungkir janji, yang suka berbohong. Tak boleh. Itu yang dimaksudkan. Kalaupun kita mau panggil seseorang itu sayyid, boleh, tapi siyadah muqayyadah, kepimpinan yang terbatas. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang memanggil orang-orang munafik itu sayyid. Boleh dilihat di dalam hadis sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud
Derajat hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Apa kata Nabi? Dengar baik-baik. Apa kata Nabi? La taqulu lil munafiqina sayyidana. Jangan sekali-kali kamu panggil orang-orang munafik itu, wahai penghulu kami, ya sayyidana. Fa innahu in yaku sayyidakum faqad ashadtum rabbakum azza wa jalla. Mengapa orang-orang munafik yang suka mungkir janji, yang suka cakap bohong, dilarang oleh Nabi memanggil mereka sayyid? Sebabnya, kata Nabi, sebab andai kata dia memang benar-benar pemimpin kamu, yang kamu panggil tadi sayyidana, maka itu bermakna kamu telah mengundang kemurkaan Tuhanmu kepadamu. Bila orang munafik dipanggil sayyid, pemimpin kami, pemimpin yang agung, pemimpin yang ulung, leader yang paling best, bila kamu panggil mereka itu pemimpin kamu, di matamu baik belaka, tak ada cacat cela, sehingga dipuji, itu bermakna sikapmu itu mengundang murka Allah untuk ditimpakan ke atas bangsamu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata ulama akidah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, kalau ingin melihat seorang pemimpin itu pemimpin yang baik, coba lihat urutannya. Kalau dia orang yang mementingkan dirinya, dia termasuk orang yang baik. Tetapi selain dia mementingkan dirinya, dia juga mementingkan ahli keluarganya. Ni yang kedua ni lagi baik. Bukan hanya mementingkan diri, tapi juga keluarganya dia jaga. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu juga kamu mesti jaga dari azab api neraka. Yes. Tetapi andai kata ada orang yang ketiga, selain dia jaga dirinya, dia berbuat baik, tak mau buat perkara tak senonoh, dia juga jaga ahli keluarganya, dan dia juga jaga kaumnya, masyarakatnya. Ini lagi baik daripada orang pertama dan kedua. Karena ada tambahannya. Selain dia jaga dirinya, keluarganya, juga sukunya, kaumnya. Taruhlah kita ni orang Melayu. Jaga diri, jaga keluarga, jaga orang-orang Melayu lainnya. Itu lebih baik. Tapi jika ada yang keempat, dia jaga dirinya, dia jaga keluarganya, dia jaga sukunya, dia juga jaga rakyatnya. Kalau dia sebagai pemimpin, tak kira Melayu ke, Cina ke, India ke, Kadazan ke, dia jaga. Pemimpin jenis yang keempat ini lagi baik.
daripada tiga yang pertama. Rakyat dia jaga. Bukan hanya orang Melayu. Ini yang kita harapkan pemimpin kita punya sifat seperti itu. Oleh sebab itu, kata ulama akidah, jika keempat-empat itu ada lagi pemimpin yang kelima, dia bukan hanya jaga dirinya untuk dijadikan contoh, keluarganya, sukunya, bangsanya, tapi dia juga jaga umatnya. Ini yang paling tinggi. Siapa dia yang kelima ini? Contohnya Nabi. Untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat wajar bila dia dipanggil sebagai anta sayyiduna. Engkau adalah sayyid kami. Walaupun masih lagi dalam lingkungan siyadah muqayyadah, yaitu kepimpinan yang terbatas. Bukan kepimpinan yang mutlak. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan tentang dirinya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang dirinya, andai katalah kamu ini wahai umat mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit ketawa dan kamu akan banyak menangis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat penghuni neraka yang kita tak lihat. Itu antara lain maksudnya, andai kata kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan banyak menangis daripada ketawa. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup prihatin, cukup ambil berat dengan umatnya. Bukan hanya orang-orang Arab. Oleh sebab itu, bagi ustaz, kejayaan seseorang pemimpin sangat tergantung sampai di mana dia bawa masyarakatnya, rakyatnya agar mendekatkan diri kepada Allah. Agama Allah dia akan pertahankan, walaupun dengan mempertahankan agamanya, agama Allah, membuat ia akhirnya dilucutkan daripada kepimpinan. Walau bukan menjadi orang yang gila kuasa, asalkan boleh berkuasa, walaupun akhirnya merugikan agama. No. Bukan itu. Bukan itu pemimpin yang kita katakan pemimpin yang berjaya. Pemimpin yang berjaya adalah pemimpin yang senantiasa mengajak rakyatnya, umatnya, agar bahagia dunia, alam barzakh dan alam akhirat. Walaupun bukan bermakna
mesti memaksa rakyatnya beragama Islam. No. Tapi yang paling kurang kemajuan Islam itu mesti diutamakan. Walaupun dengan mempertahankan agama Allah. Apalagi Islam itu agama resmi. Itu pemimpin yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan pemimpin semacam itu pemimpin yang wajar dan boleh kita panggil sebagai Sayyid. Bukan pemimpin yang dapat merugikan agama Islam di bawah kepimpinannya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada jugalah manfaatnya. Cuma sedikit tambahan. Perkara yang cukup mustahak, iaitu apa kesannya Pak Ustaz? Apa kesannya bila kita faham makna nama Allah As-Sayyid? Di sini Ustaz tulis, ada dua kesan utama pada diri kita bila kita faham makna nama Allah As-Sayyid. Yang pertama, karena Allah itu penguasa secara mutlak. Kesan pertamanya, kita tidak akan memohon sesuatu kebaikan kecuali kepada Allah. Atau sebaliknya, kita tidak akan memohon agar bencana, musibah menimpa kita kecuali hanya kepada Allah. Sebab zat yang mampu memberi manfaat, kebaikan, zat yang dapat menghalang musibah menimpa kita, hanya Allah As-Sayyid. Itu satu. Yang kedua, kesan memahami nama Allah As-Sayyid. Dia tidak akan menyanjung seseorang pemimpin secara keterlaluan. Seseorang yang dianggapnya hebat. Kita buat contoh mudahlah hari ini. Hebat melihat Abuya Asy'ari. Lalu meletakkan Asy'ari itu melebihi dari batas-batasnya. Sehingga mendakwa Abuya tak mati lagi, cuma gaib. Sampai mendakwa doa kita tak akan dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak sebut nama Abuya dahulu. Nah, ini yang namanya takdis. Takdis itu maknanya kultus. Mensucikan seseorang yang sebenarnya tidak suci pun. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tak boleh kita kultus melebihi, kecuali siyadah muqayyadah, kepimpinan yang terbatas, bukan mutlaqah. Nabi Muhammad pun tak layak kita beri penghormatan setinggi itu. Itu sebabnya Nabi tak mau dipanggil anta sayyiduna. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang baginda dipanggil seumpama itu. Namun demikian, bila kita letak sayyidana di depan Nabi Muhammad dengan makna kepimpinan yang terbatas, tak mengapa. Sebagaimana selawat yang kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kita tambah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak mengapa, dengan syarat. Bukan siyadah mutlaqah, tetapi siyadah muqayyadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, serta amal-amal yang diterima. Ya Allah, sungguh banyak ilmu yang kami dapati, ilmu yang bermanfaat sejak pagi tadi tentang nama-Mu Al-Wahhab. Begitu juga nama-Mu As-Sayyid. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menerapkan pengajaran yang dapat kami ambil dari dua nama-Mu Al-Wahhab dan As-Sayyid ke dalam diri kami, sehingga kami jadi orang-orang yang Engkau redai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.